Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya ya, dimanapun teman-teman berada, amin. Seneng banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Masya Allah, tabarakallah, rezeki diguyur hujan di tengah-tengah cuaca kemarau. Akhir-akhir ini ya teman-teman, karena memang pertengahan bulan biasanya masih kemarau. Dan alhamdulillah juga pas diguyur hujan, dapur aku sudah ada perbaikan atapnya. Jadi aman, nggak ada bocor, nggak ada tampias gitu ya, alhamdulillah. Nah lanjut, ini tuh sebenarnya udah masuk sore hari ya teman-teman, sekitaran jam 3 sore. Jadi sambil menikmati waktu hujan, aku juga mau masak untuk menu makan malam. Nah menu makan malamku hari ini simple banget, aku pengen banget bikin gulai nangka muda. Jadi di sini untuk bumbunya aku pakai bumbu campur ya. Yang pertama aku ada giling cabai keriting merah dan bawang merah, sedikit bawang putih. Terus aku tambahkan bumbu soto yang dari bambu ya teman-teman. Ini soto daging gitu. Aku ngide aja gitu. Kayaknya rasanya mirip gulai dah, dan ternyata pada saat sayurnya matang memang mirip banget sama gulai Padang. Jadi ini hacks untuk bikin gulai Padang dengan bumbu simple ya. Jadi aku cukup blender bawang merah, cabai keriting merah, dan juga sedikit bawang putih. Terus aku tambahkan bumbu instan yang soto daging dari merek bambu. Kemungkinan gak hanya dari merek ini sih ya, boleh pakai merek lainnya. Nah ini supaya gulai nangka mudanya lebih sedap, aku masih punya sedikit tetelan di kulkas yang sudah direbus. Aku tambahkan aja, ada tetelan, ada gaji sapi gitu ya. Biasanya aku pakai ini buat kuah bakso, cuman berhubung aku lagi nggak punya stokan bakso, jadi ya udah aku tambahkan aja ke gulai nangka aja. Jadi rasanya tuh ngaldu, enak banget. Nah ini setelah bumbunya ditumis, aku tambahkan juga air ya. Dan sedikit tetelan atau sisa tetelannya aku masukkan juga. Terus aku tambahkan nangka muda yang sudah aku rebus sebentar, hanya untuk menghilangkan getahnya saja. Ini aku rebus sebentar tadi tuh karena aku masaknya mau pakai presto ya teman-teman, jadi tetap empuk gitu. Nah setelah ini juga aku tambahkan air, terus juga seasoning, garam, gula, kaldu jamur, lada bubuk gitu. Terus juga aku tambahkan santan. Aku pakai santan instan aja 1 saset. Aku sebenarnya punya kelapa ya, dikasih ibu mertuaku, cuman tuh blender aku rusak teman-teman. Sementara aku pernah pakai chopper buat halusin kelapa tuh kurang halus ya. Kalau pakai blender tuh halus banget. Jadi nantilah kalau misalnya blender aku udah diperbaiki ya, kemungkinan aku pakai santan fresh. Nah ini udah tinggal diaduk-aduk, terus ditutup panci prestonya, masak 10-12 menit dari bunyi berdesis. Karena nangka muda ini kan tidak terlalu alot ya, jadinya 10-15 menit lah dari bunyi berdesis si panci prestonya aja tuh udah mateng. Masih banyak teman-teman yang kadang tuh suka takut kalau pakai panci presto ini ya. Sebenarnya nggak semenakutkan itu teman-teman, asal pada saat membuka pancinya itu pastikan uap dan bunyi berdesisnya sudah tidak ada. Nah sambil aku masak, sambil aku sharing-sharing mengenai cara aku mengatur budget belanja untuk makan sehari-hariku yang terlihat sangat kecil ya teman-teman. Memang budgetnya masih kecil segitu, tapi tetap bisa cukup untuk memenuhi makan sehari-hari. Bahkan untuk menunya pun juga enak-enak. Ini enak menurut aku loh ya. Jadi akan aku sharing-sharing di sini sambil masak. Oh ya, tadi juga aku tambahkan sedikit gula merah ya. Jadi kalau menurut aku tips yang pertama adalah kita harus sadar dulu kondisi keuangan kita seperti apa, terus jumlah anggota keluarga kita berapa gitu ya. Karena masakan ini berpengaruh jika jumlah anggota keluarga kita itu lebih banyak atau lebih sedikit. Karena dengan anggota keluarga yang lebih banyak, otomatis kan masakan yang dimasak itu jauh lebih banyak. Karena aku di sini masih berdua, jadi aku masih bisa menganggarkan 150.000 untuk seminggu ya, untuk belanja mingguan untuk menu makan sehari-hari. Nah, pada seperti hari ini aku masak gulai nangka muda segini nih teman-teman, bisa untuk 2 kali makan ya. Jadi berhubung ini sudah matang, nanti aku bagi 2. Jadi yang satu bungkus aku taruh wadah, terus aku taruh freezer gitu. Jadi ketika aku pengen makan gulai nangka lagi, aku tinggal hangatkan aja. Karena kalau sepanci ini dimakan berdua malam ini, tentu saja pasti tidak akan habis gitu.
Lalu sesuaikan dengan jenis kesukaan makanan orang-orang di rumah ya, atau anggota keluarga kita. Nah, kayak aku di sini berhubung suami aku tuh kan nggak makan ikan ya, jadi pada saat aku masak gulai nangka ini untuk pelengkapnya tuh aku pakai telur crispy ya, kayak telur yang dibikin kayak apa, goreng buat telur geprek gitu teman-teman. Terus pakai sambal ijo juga, dan aku bikin tahu crispy juga. Biasanya sih kalau suka ikan pakai ikan goreng enak banget. Nah, untuk pagi harinya, aku tuh tadi sempat belanja udang di Mang Sayur karena ini sesuai dengan kondisi ya, suami aku itu tidak makan ikan, jadi aku beli ikan tuh sedikit gitu hanya untuk makan aku. Nah, udang ini adalah salah satu bahan protein yang bisa aku kombinasikan untuk berbagai olahan menu. Jadi, aku beli kalau misalnya Mang Sayur bawa gitu, teman-teman. Nah, tadi aku beli segitu tuh harganya 20.000, padahal biasanya hanya 12 atau 14.000, mungkin lagi naik ya. Ini bisa untuk 2 kali masak. Jadi aku bagi 2. Nah, yang pertama ini aku mau goreng ebi furai karena ada request dari suami aku pengen dimasakin nasi goreng tanpa kecap manis terus pakai ebi furai ya, atau tempura udang. Ini cara masaknya, aku kupas udangnya, buang kotoran udangnya, terus cuci bersih, marinasi pakai kecap asin, pakai saus tiram, lada, dan kaldu bubuk. Terus aku balurkan ke dalam tepung bumbu serbaguna ya, tepung kering seperti ini. Lalu dicelupkan ke putih telur dan digulingkan ke dalam tepung panir atau tepung roti biar semuanya terbalut, abis itu digoreng. Nanti yang setengahnya udangnya insya Allah mau aku masak saus padang gitu. Jadi disesuaikan dengan kesukaan anggota keluarga di rumah juga. Untuk teman-teman yang mungkin anggota keluarganya tuh nggak ada pantangan, bisa makan apa aja, tuh menurut aku malah jauh lebih enak buat menyuguhkan menu dan untuk belanja mingguannya. Karena kita tuh nggak harus kayak beli full daging atau full ayam atau full apapun, tapi bisa kombinasi ya, kayak ikan bisa disesuaikan. Misalnya ada ikan kembung, ada ikan air tawar, terus juga untuk ayamnya bisa tidak hanya anggota dada ayam atau paha ayam, tapi juga untuk ceker, sayap, apa tuh, ati ampela gitu. Karena olahan menu ayam tuh juga macam-macam. Berhubung suami aku tuh nggak makan jeroan ya, kayak ati ampela, jadinya kadang tuh aku beli ayam hanya di seputaran paha dan dada. Dan suami aku pun hanya makan bagian dada ya. Jadi dada itu kadang aku olah, ya aku ungkep, ya aku bikin ayam suwir buat soto, ya aku bikin nugget gitu. Karena selera makannya tuh terbatas. Anyway, teman-teman, dengan budget 150.000 per minggu untuk kebutuhan makan sehari-hari, aku tuh itu hanya beli kayak bahan mentah dan bahan basahnya ya, kayak protein hewani, protein nabati, sayur mayur, bumbu dapur. Tapi kayak untuk minyak, beras, garam, gula, bumbu kering itu masuknya belanja bulanan. Nah, biasanya aku tuh selalu stok bahan-bahan pokok yang tidak boleh ketinggalan ya, kayak bumbu dapur itu harus wajib ada, kayak bawang merah, bawang putih, cabe, telur gitu ya, karena telur tuh salah satu olahan protein yang gampang banget dimasak. Bisa dicampur-campur gitu ya, jadi tidak hanya didadar, digoreng, tapi bisa dibalado, bisa untuk campuran nasi goreng, campuran bakmi gitu, dan lain-lain, capcay gitu. Jadi itu wajib. Terus juga untuk protein tuh bisa kombinasi ya antara protein hewani dan nabati. Kebetulan karena aku di sini kan anggota keluarganya masih 2 orang nih di rumah, jadi aku memutuskan untuk belanja di tukang sayur. Karena kalau belanja di tukang sayur, setiap item barangnya itu sudah di packing kecil-kecil. Alhasil aku bisa dapat berbagai varian bahan makanan dengan jumlah yang lebih kecil, dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Karena kan aku juga masaknya sedikit ya. Dan anyway, di sini tuh aku masak sehari 2 kali teman-teman. Tapi insya Allah pakai budget segitu cukup. Tapi budget aku ini jangan dijadikan patokan untuk teman-teman yang memang pengen ngatur keuangan, terutama untuk makan sehari-hari itu harus sama plek-triplek dengan aku gitu ya. Karena kondisi orang-orang kan berbeda. Misalnya di daerah-daerah tertentu mungkin harganya beda dengan daerahku, terus anggota keluarga, selera makan, dan lain-lain. Lanjut ke masakan, tadi ebi furainya atau tempura udangnya sudah matang. Ini aku mau bikin nasi goreng putih ya. Nasi goreng tanpa telur karena ini mau dibawa bekal suami. Kalau pakai telur biasanya tuh agak amis gitu karena kan dimakan juga nantinya udah dingin ya nasi gorengnya. Jadi ini tanpa telur. Aku pakai bawang putih 2 siung yang gede-gede. Kalau ukuran bawang putihnya kecil bisa pakai 3 siung. Diparut, teman-teman, pakai parutan keju, boleh juga dihaluskan. Terus aku pakai batang daun bawang.
Dan aku nggak pakai bawang merah ya. Kemudian pakai cabai giling atau cabai yang dihaluskan. Berhubung aku masih punya sisaan stok sambal cabai rawit ijo semalam, jadi aku pakai sisaan stok sambal tersebut karena pedes banget cabai rawit ijo ini. Tinggal diaduk-aduk, ditumis sampai warnanya berubah menjadi agak kecoklatan tapi tidak gosong. Setelah itu baru dimasukkan nasinya ya. Ini nasinya biasanya aku kalau mau masak nasi goreng, nasinya tuh udah aku masukkan dalam kulkas semalam biar paginya itu bisa berderai dan tidak menggumpal. Tips bikin nasi goreng enak menurut aku itu nasinya harus berderai. Terus yang kedua adalah masaknya harus sampai berasap. Jadi kayak ada aroma smoky-nya. Untuk bumbu seasoning yang aku pakai setiap kali aku bikin nasi goreng adalah yang pertama dan tidak boleh skip adalah kecap ikan. Karena ini yang bikin aroma nasi gorengnya smoky ya, apalagi dimasak sampai berasap. Terus garam, kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, sedikit micin, saus tiram, dan juga kalau ada kecap asin pakai kecap asin. Di sini aku nggak pakai kecap manis karena suami aku tipe orang yang suka makan nasi goreng tanpa kecap manis ya. Jadi putihan aja seperti ini. Nah, selain olahan protein, biasanya juga ada olahan sayur ya. Aku biasanya meskipun masak sehari 2 kali, tapi sayur itu biasanya aku masak di menu makan malam. Karena untuk pagi hari itu kan hanya untuk sarapan dan bekal suami kerja. Bekal suami kerja ini anyway untuk sarapan suami aku di tempat kerjanya ya teman-teman. Jadi bukan untuk makan siang. Dan di rumah tuh dia paling ngopi sama ngemil entah roti, entah pisang goreng gitu. Jadi semuanya simple, nggak terlalu lengkap. Karena untuk menu makan siangnya biasanya suaminya dapat jatah gitu dari tempat kerjanya, dapat uang makan gitulah ya. Biasanya entah beli apalah terserah dia. Dan ini supaya aroma nasi gorengnya lebih wangi, boleh tambahkan daun bawangnya ya teman-teman di akhir sebelum diangkat. Untuk komplement atau pelengkap kondimen nasi gorengnya bisa tambahkan telur ceplok atau telur dadar, pakai irisan timun, tomat, kol, atau misalnya teman-teman punya acar timun ya. Biasanya aku suka bikin acar timun tapi sekarang nggak punya stokannya. Jadi untuk bekal suami dan sarapan kita hari ini adalah nasi goreng putih dan juga ebi furai atau tempura udang. Udah gitu aja sama saus sambal, nggak ada ininya. Biasanya kalau suami aku lebih suka acar ketimbang lalapan, cuman hari ini lagi nggak punya stoknya jadi seperti ini aja. Tips yang ketiga, cara atur budget belanja minim untuk menu makan sehari-hari tetap cukup dan tetap bisa makan enak adalah kondisikan mau masak apa aja selama seminggu kalau misalnya teman-teman suka bingung masak. Nah, sedikit tips dari aku ya teman-teman, kayak aku misalnya kayak masak gulai nangka tadi, itu kan banyak ya porsinya, itu bisa disimpan setengahnya, jadi bisa dimakan 3 hari lagi atau 4 hari lagi tinggal dipanaskan. Begitu juga ketika kayak misalnya aku masak opor atau olahan daging lainnya, biasanya aku pisah jadi 2 wadah ya, jadi bisa dimakan di hari keberapa terserah kita kalau pengen. Nah, aku juga kadang suka terbantu kayak gini ya, suami kadang pulang kerja inisiatif bawa makanan. Semalam suami aku tuh pulang beli bakso gitu ya, karena aku udah kenyang makan masakan sendiri, jadi baksoku tuh aku simpan kulkas dan bisa untuk jadi menu makan siangku hari ini. Kalau nggak ada stokan makanan tambahan seperti ini, biasanya siang hari ya aku makan apa aja bebas, karena kalau ibu rumah tangga tuh nggak rooming ya, nggak ribet gitu, pakai telur ceplok, telur dadar aja tuh udah enak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu mempersiapkan bahan-bahan dasar di rumah yang tidak boleh skip, tidak boleh telat stokannya, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur, mungkin ya tempe, tahu gitu. Untuk urusan protein hewani lainnya atau sayuran lainnya mah gampang, tinggal nyusul, karena bahan dasar tersebut tuh bisa banget bantu kita pada saat bahan pokok atau bahan makanan di kulkas habis, atau pada saat lagi mager masak ya, tinggal bikin nasi goreng atau bikin telur dadar pakai sambal aja tuh udah enak. Seperti itu sih kalau menurut aku. Dan teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu ya. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.